Saat suamiku mengunciku di luar saat hujan badai demi wanita lain, ia tidak tahu bahwa ayahku adalah satu-satunya orang yang memegang kunci kehancuran total hidupnya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Udara di lantai teratas apartemen mewah ini seharusnya dingin dan tenang, tetapi malam ini, ia panas oleh arogansi dan pengkhianatan. Aku, Aisyah, berdiri di sudut ruangan penthouse megah yang baru saja kami tempati. Dari sini, gemerlap lampu Jakarta yang luas membentang di bawah kakiku, pemandangan yang seharusnya membuatku bangga. Malam ini adalah malam penting, perayaan kenaikan jabatan Fahri menjadi direktur utama perusahaan rintisan teknologi yang ia kelola, sebuah perusahaan yang berdiri berkat pinjaman modal dari ayahku. Aku telah menghabiskan 2 hari penuh mengurus segala rincian kecil, mulai dari susunan makanan catering bintang 5, pemilihan musik yang pas, hingga memastikan sommelier memutar anggur termahal. Kakiku pegal luar biasa, tetapi aku rela, demi melihat senyum tulus dari suamiku. Namun, senyum tulus itu tak kunjung kudapatkan. Yang ada hanya anggukan sekilas dan tatapan mata yang dingin seolah aku adalah hantu yang kebetulan lewat. Sejak tamu pertama datang hingga ruangan penuh sesak oleh investor, rekan bisnis, dan kaum sosialita Jakarta, Fahri tidak pernah sekalipun menoleh padaku. Aku yang mondar-mandir membawa nampan berisi sampanye dan makanan kecil, melayani setiap tamu dengan senyum ramah yang kuusahakan, diperlakukannya seperti pelayan sewaan. Bahkan, saat aku mencoba mendekat untuk memberikan ucapan selamat, ia hanya menyambutku dengan desisan tajam, menyuruhku kembali ke dapur untuk memastikan tidak ada makanan yang habis. Rasanya seperti sebuah tamparan keras, tetapi aku menahannya, meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu sibuk, terlalu tegang. Beberapa rekan bisnis Fahri menatapku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya-tanya siapa wanita berpenampilan sederhana yang sibuk melayani ini. Aku memang tidak mengenakan gaun sutra yang berkilauan seperti istri-istri mereka. Aku memilih pakaian yang sopan dan tertutup, yang Fahri selalu minta agar tidak menarik perhatian. Ironisnya, permintaannya itu kini membuatku terlihat mencolok karena berbeda. Aku hanya berusaha memenuhi citra yang ia ciptakan, istri pendiam yang patuh. Namun, rasa perih di dadaku semakin menusuk saat melihat Bunda Sofia, ibu mertuaku, berkeliling ruangan, menyambut dan memuji-muji para tamu tanpa pernah menyebutku, sang nyonya rumah, sedikit pun. Ia bahkan secara terbuka memamerkan beberapa hadiah mahal yang ia klaim, dibeli sendiri, untuk pesta ini, padahal aku yang membayarnya dengan uang tabunganku. Dan tibalah saatnya bintang utama yang sesungguhnya memasuki panggung kehancuranku, Jelita. Kehadiran wanita itu sontak membuat suasana ruangan berubah. Obrolan meredup menjadi bisik-bisik kekaguman. Jelita melangkah masuk mengenakan gaun malam yang mewah, menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Riasannya tebal dan mahal, auranya penuh percaya diri yang berlebihan, seolah ia adalah ratu yang baru saja mendarat dari planet lain. Kontras sekali denganku, yang hanya berdiri di dekat meja prasmanan, memegang nampan kosong. Sumpah, andai saja aku punya topeng, akan kupakai agar wajahku tak terlihat di momen memalukan ini. Reaksi Fahri saat melihat Jelita membuat seluruh tubuhku membeku, seolah darahku berhenti mengalir. Ia langsung meninggalkan obrolannya dengan seorang bankir besar, berjalan cepat menuju pintu masuk dengan wajah yang berseri-seri, jauh lebih cerah dari cahaya lampu kristal di atas kami. Ia menyambut Jelita dengan pelukan hangat yang intim, merangkul pinggangnya tanpa sedikit pun rasa malu di hadapan puluhan orang. Mereka tertawa, berbisik, dan berjalan bergandengan menuju Bunda Sofia, yang menyambut Jelita dengan kecupan di pipi dan pelukan penuh kasih sayang. Pemandangan itu, di rumahku sendiri, di pesta yang kurancang sendiri, terasa seperti silet yang mengiris-iris ulu hatiku. Bunda Sofia kemudian menggandeng Jelita, membawanya ke tengah ruangan dan mulai memperkenalkannya kepada para tamu penting. Dengan suara lantang dan penuh kebanggaan, Bunda Sofia memuji-muji kecantikan Jelita, kesuksesannya dalam bisnis, dan selera mode yang berkelas.
Ia bahkan menyebut Jelita sebagai calon menantu idaman yang modern dan berpotensi, tanpa sedikit pun melirikku yang hanya berjarak beberapa meter. Aku mencengkeram tepi nampan hingga buku-buku jariku memutih. Saat itu, aku tidak lagi merasa perih. Yang ada hanya amarah yang membara, dicampur rasa ingin muntah melihat pemandangan menjijikan ini. Aku menyadari, ini bukan lagi tentang kesibukan atau ketegangan. Ini adalah pertunjukan, sebuah penghinaan terbuka. Saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi patung bodoh di sudut ruangan. Harga diriku harus kupertahankan. Aku meletakkan nampan dengan keras di atas meja terdekat. Suara dentingnya cukup nyaring untuk menarik perhatian beberapa orang. Aku berjalan mendekati mereka. Langkahku mantap, meski lututku bergetar. Aku berdiri tepat di sebelah Fahri dan menatap matanya yang kini memancarkan kejengkelan. Fahri, suaraku bergetar menahan ledakan. Siapa wanita ini, dan mengapa ia bersikap seperti nyonya rumah di sini? Tanyaku, tanpa basa-basi. Wajah Fahri langsung mengeras. Senyumnya menghilang ditelan rasa terkejut dan marah. Ia menarikku menjauh sedikit, mendesis pelan. Aisyah, jangan buat keributan. Dia tamu penting. Pergi, jangan buat aku malu. Katanya, matanya tajam dan penuh ancaman. Namun, sebelum aku bisa menjawab, Jelita justru tertawa. Tawa yang meremehkan dan menyakitkan. Ia melingkarkan tangannya di lengan Fahri, menatapku dari atas hingga bawah dengan pandangan jijik. Aku hanya merayakan kesuksesan Fahri. Kenapa kau begitu kaku? Aisyah, bukankah seharusnya kau senang melihat suamimu sukses? Ucapnya dengan nada manja yang dibuat-buat, ditujukan pada Fahri, bukan padaku. Kata-kata Jelita dan perlindungan Fahri menjadi pemicu yang sempurna. Aku menunjuk lurus ke arah pintu utama. Tatapanku tertuju pada Jelita. Dengan suara yang cukup keras agar didengar semua orang di sana, aku berteriak, "Pergi! Pergi dari rumahku sekarang juga. Kau tidak punya tempat di sini." Bunda Sofia langsung maju, wajahnya merah padam. "Aisyah, kau tidak tahu sopan santun. Dia tamu terhormat. Kau yang seharusnya pergi. Wanita kolot, kau hanya memalukan Fahri," serunya. Suasana pesta seketika hening total. Semua mata tertuju pada kami. Ada yang kaget, ada yang menikmati drama, tetapi tidak ada satupun yang mencoba melerai. Tiba-tiba, cengkeraman tangan Fahri mendarat di pergelangan tanganku. Sangat kuat hingga terasa sakit menusuk tulang. Ia menyeretku, memaksa, menjauh dari kerumunan yang mulai berbisik-bisik. "Kau merusak malamku. Kau selalu membuat masalah. Kau tidak tahu diri," geramnya, menyeretku dengan langkah cepat menuju pintu luar. Aku mencoba melawan, memohon agar ia melepaskanku, tetapi ia tuli. Air mataku akhirnya tumpah, bukan karena sakit fisik, tetapi karena kehancuran harga diri di depan banyak orang. Aku sempat melihat Bunda Sofia dan Jelita saling bertatapan dengan senyum kemenangan, seolah ini adalah bagian dari rencana mereka. Tepat di depan pintu teras luar, di mana gemuruh guntur mulai terdengar, Fahri mendorongku keluar dengan kasar. Tubuhku terhuyung dan hampir jatuh di lantai marmer yang dingin. Angin kencang langsung menerpa wajahku. "Kalau kau tidak bisa menerima Jelita, kau tidak punya tempat di sini. Aku lebih memilih wanita yang mengerti ambisiku daripada istri yang hanya bisa merengek dan memalukan." Teriaknya tepat di wajahku. Suaranya bersaing dengan suara petir yang menyambar. Lalu, tanpa memberiku kesempatan untuk menjawab, ia membanting pintu besar itu dengan keras. Suara pintu yang terbanting itu menjadi vonis kematian bagi pernikahanku. Detik berikutnya, aku mendengar suara kunci diputar dari dalam, memastikan aku benar-benar terisolasi. Hujan deras langsung mengguyurku tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pakaianku basah kuyup, menempel dingin di kulit. Aku mencoba memutar gagang pintu, menggedor, memanggil namanya, tetapi suaraku tenggelam. Tidak ada jawaban, tidak ada langkah kaki yang mendekat, hanya keheningan yang mematikan dari balik pintu tebal itu. Aku melangkah gontai menuju jendela besar ruang tamu, di mana pesta itu berlangsung. Aku ingin tahu, apakah ia punya sedikit rasa penyesalan, sedikit rasa kemanusiaan.
Dari balik kaca yang buram oleh air hujan, aku melihat pemandangan yang menghancurkan semua harapan kecilku. Di dalam, di ruangan yang terang dan hangat, pesta berlanjut. Fahri dan Jelita sedang tertawa, memotong kue perayaan bersama. Tangan Fahri menggenggam tangan Jelita di gagang pisau. Bunda Sofia berdiri di samping mereka, bertepuk tangan dengan bangga. Mereka merayakan di atas penderitaanku. Aku merosot jatuh di teras, meringkuk kedinginan. Air hujan bercampur dengan air mataku. Gigiku bergemeletuk tak terkendali. Aku teringat semua pengorbananku. Menjual perhiasan peninggalan ibuku untuk modal perusahaan rintisan Fahri. Hidup hemat bertahun-tahun demi cita-citanya. Semua itu dibalas dengan sebuah pengusiran kejam di tengah badai. Aku memeluk tubuhku sendiri, memohon dalam hati agar penderitaan ini segera berakhir. Aku tidak ingin mati konyol di sini, tetapi rasanya kesadaranku mulai memudar. Mungkin sudah 1 jam aku tergeletak di sana, merasakan dinginnya air hujan yang menusuk hingga ke sumsum tulang, ketika sebuah cahaya terang menyorot dari kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, menembus tirai hujan lebat. Sebuah mobil limusin berwarna hitam pekat, sangat besar, melaju pelan, memasuki area gedung. Mobil itu berhenti tepat di depan teras apartemenku. Jantungku berdebar lemah. Aku tahu, mobil itu bukan mobil biasa. Itu adalah mobil anti peluru. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berjas tebal keluar. Tangannya memegang payung besar. Lalu, keluarlah sosok yang selalu kukenal dan kurindukan. Sosok yang penuh wibawa dan kekuasaan. Dia adalah Ayah Wirawan. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, sebelum akhirnya pandangannya jatuh padaku, putrinya, yang tergeletak basah kuyup di lantai. Wajahnya yang biasanya tenang, kini memancarkan kemarahan yang luar biasa. Ia bergegas menghampiriku, melupakan jas mahalnya yang mulai basah. "Aisyah," panggilnya. Suaranya bergetar menahan amarah yang meletup-letup. Ia berlutut di sampingku, tanpa peduli lututnya basah, memegang wajahku yang sedingin es. Tangannya hangat, tetapi matanya dingin dan menakutkan. Ia memelukku erat, menyelimutiku dengan jas tebalnya yang langsung memberikan sedikit kehangatan. Kemudian, ia mendongak, menatap ke jendela tempat Fahri dan Jelita berpesta ria. Dalam sekejap, air muka Ayah Wirawan berubah total, dari ayah yang hangat menjadi seorang raja yang murka. Ia bangkit berdiri, dibantu oleh pengawal pribadinya. Ia berjalan tegak, memancarkan aura kekuasaan yang bisa membekukan siapapun. Dengan napas berat, ia menunjuk ke arah jendela tempat pesta itu berlangsung. Ia menoleh ke arah kepala pengawal dan penasihat hukum yang sudah siaga. "Habisi dia," perintahnya. Suaranya pelan tetapi menusuk, memotong suara hujan deras. Penasihat hukum dan para pengawal mengangguk serempak. Ayah Wirawan kembali menatapku. Matanya kini dipenuhi janji perlindungan dan keadilan. "Aku tahu, perintah, habisi dia, itu bukan untuk membunuh fisik, tetapi untuk menghancurkan, menceraikan, dan memenjarakan hidup Fahri sampai tidak bersisa." Malam itu, nasib Fahri, Bunda Sofia, dan Jelita telah diputuskan di bawah guyuran hujan, oleh satu kata mutlak dari ayahku. Perintah, habisi dia, yang dilontarkan Ayah Wirawan terdengar mutlak dan tanpa celah. Sebuah titah yang setara dengan palu godam yang menghantam takdir Fahri. Aku merasakan gelombang kekuatan baru mengalir ke dalam diriku saat pelukan hangat ayah melingkari bahuku. Meskipun tubuhku masih menggigil hebat, rasa dingin itu perlahan digantikan oleh keyakinan. Aku tidak lagi sendirian, dan keadilan akan segera ditegakkan. Ayah Wirawan, dengan ketenangan seorang jenderal di medan perang, tidak lagi melihatku sebagai putri yang lemah, melainkan sebagai korban yang harus segera dibela martabatnya. Di luar teras, tim keamanan dan penasihat hukum Ayah Wirawan bergerak cepat dengan efisiensi yang mematikan. Mereka semua mengenakan setelan gelap yang rapi, tanpa kontras dengan suasana badai dan kemewahan apartemen yang angkuh. Mereka tidak terburu-buru, tetapi setiap langkah mereka teratur dan mengintimidasi, menimbulkan bunyi sepatu pantofel yang tegas di lantai marmer yang basah. Ayah memberiku isyarat agar aku tetap diam dan menyaksikannya.
Ia ingin aku melihat bagaimana pertunjukan karma ini dimainkan dari awal hingga akhir. Tanpa permisi, tanpa ketukan, dua pengawal berbadan tegap maju ke pintu utama apartemen, yang baru saja dikunci rapat oleh Fahri. Pintu itu terbuat dari kayu jati kokoh dengan ukiran mahal, simbol keangkuhan suamiku. Salah satu pengawal mengangkat kaki, dan dengan satu tendangan kuat yang sangat terukur, ia menghantam panel pintu. Suara brak keras memekakan telinga, mengalahkan suara petir di luar, dan membuat kaca jendela di sekitar kami bergetar. Pintu itu, yang tadi menjadi penghalang arogansi, kini terlepas dari engselnya, terbuka lebar, memperlihatkan kekacauan di dalamnya. Angin kencang dan air hujan langsung menerpa ke dalam ruangan yang tadinya hangat, membawa serta udara dingin dan aura kemarahan yang pekat. Suasana pesta yang riuh gembira seketika terhenti total. Musik yang mengalun ceria mendadak terasa sumbang, lalu dimatikan oleh seseorang yang panik. Semua mata di ruangan itu, dari para investor hingga kaum sosialita, langsung terfokus pada pintu yang menganga itu. Aku melihat Fahri, yang tengah tertawa sambil menyuapi jelita potongan kue, menjatuhkan garpu peraknya ke lantai. Wajahnya yang tadinya berseri-seri kini berubah menjadi pucat pasi. Jelita langsung bersembunyi di balik punggung Fahri. Matanya membelalak ketakutan. Riasan mahalnya tidak lagi bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Bunda Sofia yang sedang menuang minuman mahal di gelas kristal ikut terperanjat. Gelas itu hampir saja terlepas dari tangannya. Fahri adalah yang pertama sadar dari keterkejutannya, meskipun dalam keadaan marah dan linglung. Ia melangkah maju dengan dada membusung, berusaha memanggil kembali wibawa palsunya. "Siapa kalian? Berani-beraninya kalian mendobrak rumahku. Kalian perampok. Aku akan panggil polisi," teriaknya lantang, berusaha menakut-nakuti para pria berjas gelap itu. Ia masih berpikir bahwa orang-orang ini hanyalah preman bayaran. Namun, para pengawal itu tidak menggubris teriakannya sedikit pun. Mereka bahkan tidak sudi menatap mata Fahri. Mereka langsung menyebar ke sudut-sudut ruangan, bergerak tenang dan terarah, menciptakan barikade hidup yang mengisolasi Fahri, Bunda Sofia, dan Jelita. Mereka tahu tujuan mereka, bukan menyerang fisik, tetapi menghancurkan simbol. Ketika Fahri mencoba mendorong salah satu pengawal, tubuhnya justru terpental mundur seolah menabrak dinding baja, membuatnya terhuyung ke belakang. Saat itulah Ayah Wirawan melangkah masuk ke dalam apartemen, diikuti olehku dan kepala penasihat hukumnya. Ayah berjalan perlahan. Suara ketukan tongkat mahoninya di lantai marmer menggema, memancarkan wibawa yang sangat dominan. Di belakang Ayah, aku berjalan tertatih, dipapah oleh salah satu sopir pribadi Ayah. Kontras sekali penampilanku dengan kemewahan ruangan itu. Aku basah kuyup, jilbabku berantakan, dan air menetes dari pakaianku membasahi lantai mahal itu. Fahri langsung mengenali Ayah Wirawan. Ekspresinya berubah dari marah menjadi bingung, lalu sinis yang dipaksakan. Bunda Sofia bereaksi lebih dulu. Ia tertawa nyaring, tawa yang dibuat-buat untuk menutupi rasa takutnya. "Oh, ternyata cuma kakek kampung ini yang datang membuat onar? Kau mau minta sumbangan, Wirawan? Kau tidak lihat putri manjamu sudah merusak pesta anakku?" Serunya menghina ayahku di depan umum. Jelita ikut terkikik kecil. Ayah Wirawan berhenti tepat di bawah lampu kristal utama, pusat dari seluruh ruangan. Ia tidak menjawab hinaan Bunda Sofia. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Ia menghentakkan tongkatnya ke lantai sekali. "Tuk!" Suara itu membungkam tawa Bunda Sofia dan Jelita seketika. Ayah menatap lurus ke arah Fahri. Suaranya tenang, tetapi penuh ancaman mematikan. "Aku datang bukan untuk meminta-minta, Fahri. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah kau nikmati," katanya. Fahri mengerutkan kening. Tidak mengerti. Ia masih menyuruhku dan Ayah untuk keluar sebelum ia memanggil keamanan gedung. Sebuah kebodohan fatal. Ayah Wirawan kemudian memberikan isyarat mata kepada para pengawalnya. Kode untuk memulai penghancuran tahap pertama. Tanpa peringatan, 3 pengawal bergerak. Salah satunya mendekati meja tempat kue ulang tahun setinggi 3 tingkat itu berdiri. Dengan satu gerakan kuat yang terencana,
Ia mendorong kue itu. Bruk! Kue mahal itu jatuh ke lantai. Hancur berantakan. Krim dan bolu berserakan. Mengotori lantai marmer putih. Fahri dan Jelita berteriak histeris. Tidak percaya. Belum sempat mereka protes. Pengawal lain menarik taplak meja prasmanan dengan kasar. Piring-piring kristal, gelas, dan semua makanan lezat yang kusiapkan berserakan jatuh dan pecah dengan suara gaduh yang mengerikan. Para tamu wanita menjerit ketakutan, berlarian mundur, mencari jalan keluar. Dekorasi bunga-bunga impor yang mahal dirobohkan. Bingkai foto besar Fahri dan Jelita diinjak hingga pecah. Dalam hitungan detik, ruang pesta mewah itu berubah menjadi kapal pecah yang porak-poranda. Fahri berusaha menerobos, mencoba menghentikan pengawal yang sedang membanting kursi, tetapi ia diadang oleh dua pengawal lain yang kokoh seperti tembok. Ia hanya bisa berteriak-teriak marah. Wajahnya merah padam. Bunda Sofia menangis histeris melihat perabotan mahal apartemennya dirusak. Memaki-maki ayahku dengan kata-kata kasar. Ayah Wirawan berdiri tenang di tengah kekacauan itu, menikmati setiap detik kehancuran itu. Tiba-tiba, lampu kristal di ruangan itu berkedip-kedip lalu mati total, menyisakan ruangan dalam kegelapan remang-remang, hanya diterangi oleh lampu darurat dan kilatan petir dari luar. Aku melihat ayah memasukkan ponselnya kembali ke saku jas. Ia telah memutus aliran listrik utama apartemen itu. Jeritan tamu semakin keras, dan dalam kepanikan, mereka mulai berdesakan menuju pintu keluar, melewati pecahan kaca dan sisa makanan yang menjijikan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ruang pesta yang tadinya penuh sesak kini kosong melompong. Hanya tersisa kami, aku, ayah, timnya, serta Fahri, Bunda Sofia, dan Jelita, yang berdiri gemetar di tengah runtuhan pesta mereka. Pesta ulang tahun yang dibanggakan Fahri hancur lebur. Reputasinya hancur di depan mata para kolega bisnisnya. Ini baru permulaan dari kehancuran yang total. Keheningan yang mencekam menyelimuti penthouse yang kini porak-poranda. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dari 3 orang yang berdiri di tengah reruntuhan. Setelah kepanikan para tamu berlalu, Fahri menatap ayah Wirawan dengan mata penuh kebencian yang mendalam. Kebanggaan dan kesombongan Fahri telah hancur, digantikan oleh kemarahan yang membabi buta. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, urat-urat di lehernya menonjol, seolah siap menerkam. Kau merusak segalanya. Aku akan menuntutmu, Wirawan. Aku akan memenjarakanmu atas perusakan properti dan penerobosan, teriak Fahri, menuding wajah ayahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Ia masih berusaha menggertak, berpikir bahwa sebagai direktur utama perusahaan rintisan, ia memiliki kekuatan untuk melawan. Di sampingnya, Bunda Sofia masih terisak-isak histeris, meratapi pecahan piring kristalnya. Jelita hanya berdiri kaku, matanya liar memandang sekeliling, mencari jalan keluar. Ayah Wirawan tidak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat merendahkan. Ia berjalan perlahan menuju sofa mahal yang masih utuh di ruang tengah. Sofa kulit impor yang menjadi tempat kesayangan Fahri untuk memerintahku. Ayah duduk di sana dengan anggun, menyilangkan kakinya, dan meletakkan tongkat mahoninya di samping. Gerak tubuhnya menunjukkan bahwa dialah penguasa tempat ini sekarang, bukan Fahri. Di saat ayah mengambil posisi, seorang penasihat hukumnya dengan cekatan mendekatiku. Ia mendudukkan aku di kursi yang utuh, menyelimutiku dengan selimut tebal yang hangat, dan memberikan cangkir teh hangat dari termos yang mereka bawa. Perlakuan istimewa itu membuatku merasa seperti manusia yang dihargai, kontras dengan perlakuan Fahri padaku beberapa jam lalu. Aku menatap Fahri, yang kini terlihat menyedihkan, tanpa daya. Ayah Wirawan merogoh tas kulit yang dibawa oleh asisten pribadinya, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Dengan gerakan santai, ayah melempar map itu ke atas meja di hadapan Fahri. Suara hempasan map itu terdengar keras di ruangan yang sunyi. Sebelum kau bicara omong kosong tentang menuntut dan memenjarakan, lebih baik kau baca ini, Fahri, ucap ayah dengan nada datar. Fahri menatap map itu dengan ragu, lalu melirik Bunda Sofia dan Jelita yang berdiri ketakutan di belakangnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil map itu dan membukanya. Ia mulai membaca lembar demi lembar dokumen di dalamnya.
Awalnya, wajahnya terlihat bingung, tetapi perlahan berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas yang dipegangnya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Fahri, dan tangannya gemetar makin hebat. Jelita, yang penasaran, ikut mengintip isi dokumen itu. Seketika, ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak kaget. Bunda Sofia yang tidak sabar langsung merebut kertas itu dari tangan Fahri dan membacanya sendiri. Seketika itu juga, lutut Bunda Sofia lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai, seolah tulangnya baru saja dicabut dari tubuhnya. Dokumen itu adalah sertifikat kepemilikan asli apartemen mewah ini, serta surat pengakuan utang perusahaan rintisan teknologi Fahri yang nilainya mencapai miliaran. Tertulis jelas di sana bahwa pemilik sah dari aset-aset ini bukanlah Fahri, melainkan sebuah perusahaan induk properti, PT Cahaya Wirawan Properti. Dan yang lebih mengejutkan bagi mereka, pemilik tunggal PT Cahaya Wirawan Properti adalah Ayah Wirawan, pria tua yang baru saja mereka hina sebagai kakek kampung. Selama ini, Fahri hanya memiliki hak guna bangunan yang diagunkan ke perusahaan ayah, dan jabatannya hanyalah boneka yang didanai. Karena kegagalan pembayaran utang dan pelanggaran kontrak bisnis yang fatal, termasuk penggunaan aset perusahaan untuk gaya hidup pribadi, yang datanya sudah dikumpulkan lengkap oleh tim ayah, seluruh aset Fahri, termasuk apartemen ini dan saham perusahaannya, telah resmi disita oleh perusahaan ayah sejak detik ini. Ayah Wirawan berbicara dengan suara yang menggema di ruangan sunyi itu, menjelaskan perannya sebagai investor malaikat, Fahri. Aku memberikan modal, dana tak terbatas, dan koneksi agar kau bisa sukses. Semua itu demi Aisyah, putriku. Aku diam-diam mendukungmu agar kau bisa membahagiakannya, kata ayah. Tapi apa balasanmu? Kau berselingkuh, menghina putriku, dan mengusirnya seperti anjing kurap saat badai. Aku bisa memberimu segalanya dalam sekejap mata, dan aku juga bisa mengambilnya kembali dalam sekejap mata. Bahkan lebih cepat, tutup ayah, dengan tatapan tajam tak terhindarkan. Fahri menjatuhkan map itu ke lantai. Ia menatap ayah dengan pandangan tidak percaya, menggelengkan kepalanya berkali-kali, bergumam bahwa ini tidak mungkin, ini pasti palsu. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ia baru saja membangunkan naga tidur, menantang orang yang memegang nyawa finansialnya. Bunda Sofia yang tadi garang kini merangkak mendekati kaki ayah Wirawan. Wajahnya basah oleh air mata ketakutan. Ia mencoba memegang kaki ayah, tetapi ditepis kasar oleh pengawal. Ia memohon ampun dengan suara serak, mengatakan ini semua salah paham, dan memuji-muji ayah sebagai besan terbaik yang dermawan. Sungguh pemandangan yang menyedihkan dan menjijikkan. Jelita yang menyadari situasinya sudah berbalik 180 derajat mulai mundur perlahan menuju pintu belakang. Dia tidak mau terlibat dalam kebangkrutan ini. Namun, mata tajam ayah menangkap gerakannya. Jangan bergerak, bentak ayah. Tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari ruangan ini sebelum aku selesai bicara. Jelita membeku di tempat. Wajahnya pucat ketakutan. Ayah Wirawan bangkit dari sofa, mengambil kembali tongkat mahoninya. Ia berjalan mendekati Fahri yang masih terpaku bisu. Ayah berkata bahwa mulai detik ini, apartemen ini disita. Semua barang mewah di dalamnya, mobil di garasi, dan semua fasilitas yang mereka nikmati kini adalah milik PT Cahaya Wirawan Properti. Ayah memberikan ultimatum yang sangat singkat. Mereka bertiga harus angkat kaki dari tempat ini sekarang juga. Kau, istrimu, dan wanita simpananmu. Keluar sekarang. Kalian tidak boleh membawa apa-apa, kecuali baju yang menempel di badan kalian, tegas ayah. Fahri mencoba memprotes, mengatakan bahwa ini tidak adil, tetapi ayah memotong ucapannya dengan tegas. Kau membangunkannya dengan uangku, jadi itu milikku. Ayah menatap jam tangannya, memberikan waktu tepat 10 menit. Jika dalam 10 menit kalian belum keluar dari gerbang gedung, aku akan memerintahkan pengawalku untuk membantu kalian keluar dengan cara yang sangat tidak sopan. Persis seperti cara kau mengusir putriku tadi. Ancaman itu terdengar sangat nyata dan mengerikan. Fahri menatapku, matanya memancarkan permohonan, berharap aku, istrinya yang selalu sabar dan pemaaf, akan membelanya.
Ia memanggil namaku pelan. Aisyah, tolong aku. Kita suami istri. Suaranya terdengar menyedihkan. Tapi aku hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Hatiku sudah mati untuknya sejak ia menutup pintu di depan wajahku. Aku memalingkan wajah, membiarkan ayah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tidak ada lagi belas kasihan untuk pria yang tidak punya hati. Waktu 10 menit yang diberikan ayah Wirawan terasa berjalan begitu cepat. Seolah pasir yang lolos dari genggaman tangan. Di tengah ruang tengah yang porak-poranda itu, suasana berubah menjadi panggung kepanikan yang menyedihkan. Fahri yang baru saja kehilangan harga dirinya, kini berlarian seperti orang gila menuju kamar tidur utama. Ia berniat mengambil barang-barang berharga apa saja yang bisa diselamatkan, seperti jam tangan koleksinya, uang tunai di brankas, atau ponselnya. Namun, langkahnya terhenti keras di depan pintu kamar, di mana 2 pengawal ayah sudah berdiri menghalangi jalan masuk. Mereka melipat tangan di dada dengan tatapan dingin, membuat nyali Fahri ciut seketika. Fahri mencoba bernegosiasi, memohon agar diizinkan masuk sebentar saja untuk mengambil dompet dan ponselnya. Aku tidak bisa hidup tanpa alat komunikasi. Ini keterlaluan. Serunya, suaranya putus asa. Pengawal itu tidak bergeming sedikit pun, dan salah satunya menjawab dengan nada berat dan datar bahwa instruksi ayah Wirawan sudah sangat jelas. Semua barang di dalam apartemen ini, termasuk dompet dan ponsel yang dibeli menggunakan uang perusahaan, sekarang adalah aset sitaan. Fahri benar-benar terpojok. Ia sadar, ayah tidak main-main. Ayah benar-benar ingin melucuti segalanya darinya hingga ia kembali ke titik nol. Sementara itu, Bunda Sofia melakukan usaha yang jauh lebih memalukan daripada anaknya. Wanita parubaya yang biasanya selalu menjaga citra elegan itu kini menangis meraung-raung sambil berlutut di dekat kakiku. Ia mencoba meraih tanganku, memohon belas kasihan. Wajahnya dibanjiri air mata dan luntur oleh riasan yang berantakan. Ia terus-menerus menyebut kata, keluarga, mengingatkanku tentang masa-masa indah, yang sebenarnya tidak pernah ada. Aisyah, nak, kau menantu kesayangan Bunda, menantu paling sabar dan salihah. Tolong bujuk ayahmu. Bunda sudah tua, Bunda tidak mungkin bertahan hidup di jalanan tanpa atap. Rengeknya, berusaha menjilat kembali ludahnya sendiri. Aku menatapnya dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Hatiku yang dulu lembut kini telah membeku. Aku teringat betapa kejamnya mulut Bunda Sofia saat menghinaku tadi, betapa semangatnya ia mendukung perselingkuhan Fahri dengan jelita. Aku menarik tanganku perlahan dari jangkauan Bunda Sofia. Dengan suara yang tenang namun menusuk tajam, aku mengingatkannya. Bunda, aku ingat betul bagaimana perlakuan kalian padaku. 10 menit yang lalu, Bunda yang menyuruhku keluar saat hujan badai. Keluarga tidak akan membiarkan anaknya mati kedinginan di luar demi membela orang asing, kataku. Kata-kataku menampar kesadaran Bunda Sofia. Ia terdiam, tidak bisa membantah kenyataan. Jelita di sisi lain, berusaha bersikap lebih cerdik. Ia diam-diam mencoba menyelinap ke arah pintu dapur, berharap bisa kabur tanpa ketahuan. Tangan kanannya mencengkeram erat tas tangannya, di mana ia menyembunyikan beberapa perhiasan milik Bunda Sofia yang sempat ia ambil dari meja rias saat pesta berlangsung. Mata ayah Wirawan yang tajam tidak melewatkan satu gerakan pun. Ayah memberi kode dagu pada kepala pengawal. Dengan sigap, pengawal itu mengejar jelita dan menahan langkahnya tepat di ambang pintu dapur. Pengawal itu meminta tas tangan jelita dengan paksa. Jelita meronta, berteriak bahwa itu adalah barang pribadinya. Setelah tarik-menarik singkat, tas itu berpindah tangan. Pengawal itu membalikan tas jelita, dan berjatuhanlah cincin, kalung, dan gelang emas milik Bunda Sofia. Bunda Sofia membelalak kaget melihat perhiasannya ada di tas jelita. Tidak menyangka wanita yang dipujanya itu ternyata seorang pencuri. Wajah jelita memerah padam. Ia ketahuan. Rasa malu dan marah membuat Bunda Sofia bangkit dan langsung melabrak jelita. Berteriak histeris. Dasar ular, kau mencuri perhiasanku. Kekacauan kecil itu menjadi penutup sempurna bagi drama kehinaan mereka. Tepat pada detik itu, waktu 10 menit yang diberikan ayah Wirawan habis.
Ayah memukul tongkatnya ke lantai sekali lagi. Tanda bahwa toleransi sudah berakhir. Para pengawal langsung bergerak serentak. Mereka menggiring Fahri, Bunda Sofia, dan Jelita ke arah pintu utama dengan ketegasan yang mutlak, tetapi tanpa kekerasan fisik. Fahri mencoba bertahan dengan berpegangan pada kusen pintu, berteriak memanggil namaku sekali lagi. Aisyah! Tapi tenaga dua pengawal yang mendorongnya jauh lebih kuat. Ia terdorong keluar melewati ambang pintu, diikuti oleh Bunda Sofia yang masih menangis histeris, dan Jelita yang memaki-maki kasar. Mereka bertiga terlempar ke teras depan yang basah kuyup. Hujan masih turun dengan deras. Seolah alam semesta setuju untuk membersihkan jejak mereka dari apartemen ini. Pintu jati besar itu kemudian ditutup kembali dengan keras tepat di hadapan wajah mereka. Brak! Suara itu sama persis dengan suara saat Fahri menutup pintu untukku tadi. Tetapi kali ini posisinya berbalik. Dari balik pintu, terdengar suara kunci diputar 2 kali, memastikan tidak ada jalan kembali bagi mereka. Fahri menggedor pintu dengan kepalan tangannya, berteriak frustrasi, tapi suaranya sia-sia ditelan suara guntur. Aku masih duduk diam di sofa, air mata menetes perlahan di pipiku, bukan air mata kesedihan karena kehilangan suami, tetapi air mata kelegaan karena beban berat yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Ayah Wirawan memeluk pundakku, memberikan kekuatan. Ayah berkata bahwa mulai malam ini, hidupku akan berubah total, dan tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Para pelayan yang bekerja di apartemen ini, yang selama ini diam karena takut pada Fahri dan Bunda Sofia, kini mulai muncul. Ayah memberikan instruksi agar apartemen ini segera dibersihkan dari sisa-sisa pesta dan barang-barang milik Fahri yang masih tertinggal. Aku menatap ke arah jendela, melihat bayangan 3 orang di luar sana yang sedang bertarung dengan nasib mereka sendiri. Aku tahu, ini adalah awal dari kehancuran total Fahri. Di hatiku, tidak ada lagi rasa kasihan, hanya rasa keadilan yang akhirnya ditegakkan. Di luar pintu gerbang gedung apartemen mewah itu, hujan deras mengguyur Fahri, Bunda Sofia, dan Jelita tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pakaian pesta mereka yang mahal sudah basah kuyup, melekat tak nyaman di kulit. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap mereka, persis seperti rasa dingin yang kualami 1 jam yang lalu. Mereka berdiri menggigil di depan gerbang tinggi dan kokoh yang kini tertutup rapat. Lampu-lampu lobi apartemen yang biasanya gemerlap kini tampak jauh dan angkuh. Jalanan di depan gedung mewah itu sepi. Mobil-mobil tamu undangan sudah lama pergi, membuktikan bahwa persahabatan mereka hanya didasari oleh uang dan status. Tidak ada satupun teman Fahri yang menunggu atau menawarkan bantuan. Mereka semua kabur begitu melihat tanda-tanda kejatuhan Fahri. Fahri mengusap wajahnya yang basah kasar, menatap rumah megah yang baru saja tertutup baginya itu dengan tatapan kosong. Pikirannya kacau balau. Tadi sore ia adalah direktur utama yang sukses, pemilik penthouse mewah, dan dikelilingi wanita cantik. Sekarang, ia tidak lebih dari seorang gelandangan yang tidak punya uang sepeser pun di kantongnya. Dompet, ponsel, kunci mobil, semuanya sudah disita. Bunda Sofia menggigil hebat di samping Fahri, giginya bergemeretuk keras. Gaun mahalnya kini kotor terkena cipratan lumpur. Bunda Sofia mulai merengek, menyalahkan Fahri atas semua kejadian ini. Ia memukul lengan anaknya dengan lemah, bertanya kenapa Fahri begitu bodoh sampai tidak tahu kalau ayahku adalah pemilik perusahaan. Ia meratapi nasibnya yang harus kehujanan di usia tua. Omelan Bunda Sofia yang tiada henti membuat kepala Fahri semakin pening. Emosi Fahri yang sudah diubun-ubun akhirnya meledak. Ia membentak ibunya agar diam, bentakan yang membuat Bunda Sofia terdiam kaget. Tidak menyangka anak emasnya berani membentaknya. Di sisi lain, Jelita berdiri agak menjauh dari mereka. Jelita menatap Fahri dengan tatapan jijik. Riasan wajahnya luntur total, membuatnya terlihat mengerikan seperti badut yang menangis. Gaun pestanya yang panjang menyeret di aspal yang becek. Ia merasa tertipu mentah-mentah. Selama ini ia mendekati Fahri karena mengira Fahri adalah pria kaya raya yang bisa menjamin masa depannya. Tapi ternyata, Fahri hanyalah orang miskin yang hidup dari belas kasihan ayahku. Pertengkaran pun pecah di antara mereka, disaksikan oleh rintik hujan dan dinginnya malam.
Jelita mulai memaki Fahri dengan kata-kata kasar. Ia menyebut Fahri penipu, pria tidak berguna, dan pecundang. Ia menyesal pernah mengenal Fahri, menyalahkannya karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Fahri yang tidak terima dihina, balik menyerang Jelita, mengungkit bahwa Jelita juga bersalah karena mencuri perhiasan ibunya. Mereka saling menyalahkan dan membuka aib masing-masing. Tiba-tiba, sebuah taksi melintas pelan di jalan depan kompleks apartemen itu. Mata Jelita langsung berbinar melihat harapan. Tanpa mempedulikan Fahri dan Bunda Sofia, Jelita berlari ke tengah jalan sambil melambaikan tangannya dengan panik. Taksi itu berhenti di dekat trotoar. Fahri yang melihat itu mencoba ikut masuk, berpikir bahwa mereka bisa pergi bersama ke tempat teman untuk sementara waktu. Ia memegang pintu taksi berharap Jelita akan memberinya tumpangan. Namun, Jelita menepis tangan Fahri dengan kasar. Ia menatap Fahri dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. "Aku tidak sudi satu mobil dengan gelandangan," kata Jelita. Suaranya menusuk. Ia menegaskan bahwa urusan mereka sudah selesai sampai di sini. Ia tidak mau hidup susah mengurusi pria miskin dan ibunya yang rewel. Ternyata, Jelita masih menyembunyikan kartu kredit cadangan dan sedikit uang tunai di balik saku tersembunyi gaunnya yang tidak sempat diperiksa pengawal tadi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Jelita masuk ke dalam taksi dan membanting pintunya tepat di depan hidung Fahri. Taksi itu melaju pergi menembus hujan, membawa Jelita menjauh dari kehidupan mereka. Fahri terpaku melihat taksi itu menghilang di tikungan jalan. Ia ditinggalkan begitu saja seperti sampah yang tidak berharga. Ia baru saja merasakan karma instan yang sangat menyakitkan. Ia mencampakkan istri yang tulus demi wanita yang ia kira mencintainya. Tetapi wanita itu justru mencampakkannya di detik pertama ia jatuh miskin. Fahri menoleh ke arah ibunya yang masih duduk di trotoar basah. Kini hanya tinggal mereka berdua, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa tujuan. Rasa dingin semakin menusuk, dan Bunda Sofia mulai batuk-batuk. Suaranya terdengar parah. Fahri sadar ia tidak bisa terus berdiam diri di sini. Mereka harus mencari tempat berteduh. Setidaknya emperan toko atau pos ronda yang kosong. Dengan langkah gontai, Fahri memapah ibunya berdiri. Mereka berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar yang sepi, menjauh dari gedung mewah yang dulu mereka banggakan. Setiap langkah terasa sangat berat. Bayangan wajahku yang tenang saat mereka diusir tadi terus menghantui pikiran Fahri. Ia sadar telah membuang berlian demi menggenggam kerikil, dan sekarang kerikil itu pun telah hilang, menyisakan tangan yang kosong dan luka yang menganga. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Fahri. Malam di mana ia belajar arti kehilangan yang sesungguhnya. Cahaya matahari pagi yang terik menyengat kulit Fahri, memaksanya membuka mata dengan berat. Ia terbangun bukan di atas kasur empuk berseprai sutra di kamar apartemennya yang nyaman, melainkan di atas bangku beton keras di sebuah taman kota yang ramai. Badannya terasa remuk redam. Setiap sendi menjerit kesakitan karena posisi tidur yang tidak wajar. Aroma menyengat dari pakaiannya yang lembab dan kotor segera menyadarkannya pada realitas yang pahit. Ia menoleh ke samping dan melihat ibunya, Bunda Sofia, masih tertidur dengan posisi meringkuk kedinginan. Wajah ibunya terlihat tua dan lelah. Riasannya luntur menyisakan noda hitam di sekitar mata. Mereka benar-benar telah menjadi gelandangan dalam satu malam. Fahri membangunkan ibunya dengan pelan. Bunda Sofia terbangun dengan kaget, lalu mulai menangis lagi saat menyadari nasib mereka. Fahri berusaha menenangkan ibunya, berjanji akan membereskan semuanya hari ini. Ia masih merasa memiliki posisi sebagai direktur di perusahaan rintisan teknologinya. Ia berpikir, setidaknya ia bisa pergi ke kantor, mencairkan gaji terakhir atau bonusnya, lalu menyewa kamar hotel sementara untuk mereka tinggal. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang masih ia miliki, Fahri mengajak ibunya berjalan kaki menuju gedung perkantoran tempatnya bekerja. Jaraknya lumayan jauh, dan mereka harus berjalan di bawah panas matahari dengan perut kosong. Orang-orang di jalan menatap mereka dengan pandangan aneh. Penampilan mereka sangat kontras, mengenakan pakaian pesta yang kusut dan kotor, berjalan gontai seperti orang mabuk. Sesampainya di lobi gedung perkantoran yang megah itu, Fahri mencoba melangkah masuk dengan dagu terangkat,
berusaha memanggil kembali wibawanya sebagai pimpinan. Namun, langkahnya langsung dihadang oleh dua petugas keamanan berseragam. Petugas keamanan ini adalah orang-orang yang biasanya membungkuk hormat padanya setiap pagi, membukakan pintu dan menyapanya dengan ramah. Tetapi hari ini, tatapan mereka dingin dan tegas. Salah satu petugas keamanan merentangkan tangannya, melarang Fahri melangkah lebih jauh. Fahri marah dan membentak mereka, bertanya apakah mereka tidak mengenali atasan mereka sendiri. Ia mengancam akan memecat mereka jika tidak membiarkannya masuk. Petugas keamanan itu menjawab dengan nada datar tanpa rasa takut sedikitpun. Ia memberitahu Fahri bahwa surat perintah pemecatan Fahri sudah turun pagi-pagi sekali, langsung dari jajaran direksi pusat. Tidak hanya dipecat, nama Fahri juga sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan. Foto Fahri bahkan sudah ditempel di pos keamanan dengan tulisan besar, "Dilarang masuk." Fahri ternganga tidak percaya. Ia memaksa melihat surat itu. Petugas keamanan itu menunjukkan salinan memo internal yang ditempel di meja resepsionis. Di sana tertulis jelas bahwa Fahri diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik berat dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan. Di bawah surat itu tertera tanda tangan komisaris utama, yang ternyata adalah kuasa hukum dari ayah Wirawan. Dunia Fahri serasa berputar. Ia dipecat dengan cara yang paling memalukan. Aksesnya ke kantor, ke dokumen, ke brankas pribadinya di ruangan, semuanya tertutup rapat. Ia mencoba memohon, mengatakan bahwa ada barang-barang pribadinya di dalam, tetapi petugas keamanan itu menggeleng tegas, mengatakan bahwa semua barang di ruangan Fahri kini sedang diaudit oleh tim legal ayah Wirawan sebagai barang bukti penyalahgunaan aset. Fahri diusir paksa dari lobi gedung itu, didorong keluar hingga ke trotoar panas. Pegawai-pegawai lain yang berlalu lalang, yang dulu adalah bawahannya, kini memandang Fahri dengan tatapan mencemooh. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Berita tentang Fahri yang diusir dari rumah dan dipecat ternyata sudah menyebar cepat seperti virus di grup pesan singkat kantor. Merasa telanjang, semua aibnya terpampang nyata. Fahri tidak punya pilihan lain selain pergi ke bank terdekat. Ia meninggalkan Bunda Sofia duduk melamun di halte bus dan berlari menuju bank dengan napas memburu. Ia ingat masih memiliki rekening tabungan pribadi yang dia harap belum tersentuh. Ia menemui petugas layanan pelanggan, mengaku kehilangan kartu dan dompet, dan meminta pencairan dana tunai. Namun, setelah petugas itu mengecek komputer, wajahnya berubah serius. Petugas itu memberitahu Fahri bahwa seluruh rekening atas namanya telah dibekukan oleh pihak berwajib atas permintaan kreditur. Dalam hal ini adalah perusahaan ayah Wirawan, terkait gugatan perdata penggelapan dana. Tidak ada 1 rupiah pun yang bisa diambil. Fahri keluar dari bank dengan langkah gontai. Harapan terakhirnya musnah. Ia kembali ke halte bus tempat ibunya menunggu. Bunda Sofia menatapnya penuh harap, bertanya apakah Fahri membawa uang untuk membeli makan dan minum. Fahri hanya bisa menggeleng lemah. Tangis Bunda Sofia pecah lagi. Kali ini lebih keras karena rasa lapar yang tak tertahankan. Fahri merogoh saku kecil tersembunyi di balik jasnya yang kusut. Ia ingat pernah menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu di sana untuk keperluan darurat. Ini adalah satu-satunya harapan untuk membeli makan siang ini. Namun, saat jarinya meraba bagian dalam saku itu, ia tidak menemukan apa-apa selain kain kosong. Uang itu hilang. Otak Fahri bekerja cepat, mengingat kejadian semalam. Satu-satunya orang yang memeluknya erat dan meraba-raba jasnya saat kekacauan terjadi adalah Jelita. Saat Jelita pura-pura ketakutan dan bersembunyi di balik punggungnya, tangan wanita itu pasti bergerilya mencari apapun yang bisa diambil. Fahri mengumpat keras, memaki nama Jelita dalam hati. Wanita itu benar-benar iblis berwajah cantik. Ia tidak hanya meninggalkan Fahri, tetapi juga mencuri sisa uang terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Fahri dan Bunda Sofia benar-benar jatuh ke titik nol, bahkan minus. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan dengan perut lapar. Keesokan harinya, dengan menggunakan sisa uang terakhirnya untuk ongkos bus, Fahri nekat pergi ke gedung pencakar langit milik PT Cahaya Wirawan Properti. Penampilannya sangat menyedihkan. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam dan belum dicukur, tubuhnya kurus dan berbau keringat.
Ia terlihat seperti pengemis di antara orang-orang berdasi yang lalu lalang di kawasan bisnis itu. Fahri mencoba masuk ke lobi gedung. Jantungnya berdebar kencang saat mendekati meja resepsionis marmer yang mewah. Ia memberitahu resepsionis wanita yang cantik itu bahwa ia ingin bertemu denganku, Ibu Aisyah. Dengan nada mendesak, ia mengaku sebagai suamiku. Resepsionis itu menatap Fahri dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia menekan tombol interkom, memanggil keamanan. Ada orang gangguan jiwa yang mengaku-ngaku sebagai suami ibu direktur, katanya dengan nada berbisik yang keras. Fahri marah dan berteriak bahwa ia berkata jujur. Keributan kecil terjadi, dan beberapa orang menoleh dan menertawakannya. Tak lama kemudian, 3 orang petugas keamanan bertubuh kekar datang. Mereka tidak banyak bicara, langsung memegang lengan Fahri dan menyeretnya keluar dari lobi. Fahri meronta-ronta, berteriak memanggil namaku sekeras-kerasnya, berharap suaranya terdengar sampai ke lantai atas. Usahanya sia-sia. Ia dilempar keluar gedung hingga jatuh tersungkur di trotoar panas. Lututnya lecet dan berdarah. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan hina, mengira dia gelandangan gila yang sedang mengamuk. Saat Fahri sedang berusaha bangkit sambil menahan sakit, sebuah mobil limusin mewah berhenti dengan anggun di depan lobi. Pintu mobil terbuka, dan aku turun dengan elegan, didampingi oleh asisten pribadiku. Aku terlihat sangat memukau, jauh lebih cantik, berwibawa, dan bersinar daripada yang pernah Fahri lihat. Fahri merasa mendapat angin segar. Ia bangkit dan berlari mendekati mobil itu, sambil berteriak memanggil namaku. Aisyah, sayang, ini aku, Fahri, suamimu. Teriaknya parau. Petugas keamanan segera menghadang Fahri sebelum dia bisa mendekat lebih dari 5 meter. Aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke arah sumber suara. Mataku bertemu dengan mata Fahri. Fahri berharap melihat setitik kerinduan atau belas kasihan di sana. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan datar dan dingin. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Seolah aku sedang melihat orang asing yang tidak penting, bahkan tidak layak dikenali. Fahri yang dulu kucintai telah mati bagiku, dibunuh oleh perbuatannya sendiri. Aku kemudian membuang muka, kembali menatap ke depan, dan melangkah masuk ke dalam gedung tanpa menoleh lagi. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan dunia kami berdua selamanya. Fahri berdiri terpaku. Air matanya menetes. Penolakan tanpa kata itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ia menyadari bahwa Aisyah yang dulu mencintainya sudah benar-benar hilang. Udara di dalam kontrakan peta itu terasa begitu pengap dan menyesakkan dada, seolah oksigen enggan mampir ke tempat yang menyedihkan itu. Dinding-dindingnya yang kusam dan berjamur mengeluarkan aroma lembab yang bercampur dengan bau obat-obatan murah dan keringat yang mengering. Di sudut ruangan yang sempit, Bunda Sofia terbaring lemah di atas kasur busa tipis, batuknya keras dan menyakitkan. Setiap kali batuk itu datang, tubuh ringkih Bunda Sofia terguncang hebat, wajahnya mengerut menahan sakit. Wanita yang dulunya selalu tampil prima dengan riasan tebal kini tak ubahnya seperti kerangka hidup. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang dulu selalu ia pamerkan di depanku. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa sakit yang tak berujung. Fahri duduk bersila di dekat pintu, menghitung recehan logam di telapak tangannya dengan wajah murung. Tangannya yang dulu halus, kini kasar, kapalan, dan penuh luka gores akibat pekerjaan barunya sebagai kuli angkut di pasar induk. Uang yang jumlahnya tak seberapa itu bahkan tidak cukup untuk membeli nasi bungkus yang layak, apalagi untuk menebus resep obat ibunya yang semakin hari semakin mahal. Tiba-tiba, suasana gang sempit yang biasanya bising mendadak senyap. Kesunyian yang ganjil itu membuat Fahri mengangkat kepalanya. Terdengar suara mesin mobil yang sangat halus mendekat. Suara yang sangat asing di lingkungan kumuh seperti ini. Fahri bangkit perlahan dan mengintip dari balik pintu. Matanya terbelalak tak percaya saat melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan gang rumah kontrakannya. Mobil itu terlihat begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Pintu penumpang bagian belakang mobil terbuka perlahan, dan aku turun dengan anggun. Penampilanku benar-benar berubah drastis.
setelan kerja yang elegan dan rapi, memancarkan aura kekuasaan yang kuat. Aku berdiri tegak, memandang sekeliling lingkungan kumuh itu dengan tatapan datar. Aku tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang menyedihkan ini. Fahri gemetar melihat sosokku. Ia merapikan kaos oblongnya yang lusuh dengan gugup, lalu melangkah keluar mendekatiku. Bunda Sofia yang mendengar suara Fahri memanggil namaku memaksakan diri untuk bangun. Dengan merangkak susah payah, ia menyeret tubuhnya ke ambang pintu. Mata Bunda Sofia berbinar penuh harap, mengira aku datang untuk menjemput mereka pulang, menyelamatkan mereka dari neraka kemiskinan ini. Bunda Sofia mulai menangis, memanggil-manggil namaku dengan suara parau. Namun, harapan mereka hancur seketika saat melihat reaksiku. Aku tidak melangkah maju untuk memeluk atau menyapa mereka dengan hangat. Aku berhenti pada jarak aman, dibentengi oleh dua pengawal pribadiku yang berdiri kokoh. Aku menatap Fahri dan Bunda Sofia bergantian dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Tatapan asing seolah-olah mereka hanyalah orang lain yang tidak pernah ku kenal. Fahri mencoba membuka mulut untuk bicara, menyusun kata-kata permohonan maaf, tetapi lidahnya keluh saat melihat asistenku maju. Asistenku menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepadanya. Fahri menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya saat melihat isi di dalamnya. Itu adalah dokumen gugatan cerai resmi dari Pengadilan Agama, tebal dan terperinci. Lembar demi lembar kertas itu memuat rincian kesalahan Fahri, mulai dari penelantaran istri, perselingkuhan, hingga kekerasan psikologis dan penggelapan aset perusahaan. Semuanya tertulis lengkap dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Aku akhirnya bersuara. Nadaku tenang, datar, namun penuh wibawa. Tanda tangani surat persetujuan cerai itu segera. Fahri, agar proses persidangan bisa berjalan cepat, kataku. Aku menegaskan bahwa aku tidak ingin statusku tergantung lama-lama dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Aku ingin memutus satu-satunya benang yang masih mengaitkan hidupku dengan masa lalu kelam bersamanya. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, menunjukkan bahwa hatiku sudah benar-benar mati untuk Fahri. Bunda Sofia meraung menangis mendengar ucapanku. Ia memohon agar aku tidak menceraikan Fahri, berjanji akan berubah, bahkan rela menjadi pembantu asalkan bisa tinggal di rumah besar lagi. Aku tidak bergeming. Aku menatap mantan ibu mertuaku itu sekilas. Ada sedikit rasa iba di mataku melihat kondisi wanita tua itu, tetapi ingatan tentang bagaimana ia mengusirku saat hujan deras kembali muncul, menghapus rasa kasihan itu. Aku kemudian mengeluarkan sebuah amplop putih kecil dari tas tanganku. Aku tidak memberikannya langsung ke tangan Fahri, melainkan meletakkannya di atas kursi kayu reot di teras. Di dalam amplop itu ada sejumlah uang, kataku. Fahri dan Bunda Sofia menatap amplop itu dengan mata lapar. Tetapi kalimat selanjutnya dariku menampar harga diri mereka sekeras-kerasnya. Uang itu bukanlah pesangon, bukan pula harta gono gini, apalagi tanda cinta, kataku, suaraku sedikit meninggi agar jelas terdengar. Uang itu adalah uang zakat dan sedekah. Aku memberikannya semata-mata atas dasar kemanusiaan, karena aku wajib membantu fakir miskin dan orang yang terlantar. Aku memberikan uang itu agar Bunda Sofia bisa berobat dan mereka bisa makan layak untuk beberapa hari ke depan. Setelah itu, aku menegaskan tidak akan ada bantuan lagi. Itu adalah sedekah terakhir dariku untuk orang asing yang kebetulan pernah ku kenal. Setelah mengucapkan itu, aku membalikan badan dan berjalan kembali ke mobilku tanpa menoleh lagi. Aku meninggalkan Fahri dan Bunda Sofia yang menangis histeris di teras kontrakan yang busuk itu. Keputusan cerai dan tuntutan hukum kini berada di tangan mereka, dan aku telah membersihkan tanganku dari semua racun masa lalu. Hari di mana palu hakim diketuk menjadi hari paling kelabu dalam hidup Fahri. Langit di luar gedung pengadilan tampak mendung pekat, seolah ikut meratapi nasib buruk yang menimpa pria itu. Di dalam ruang sidang yang dingin, Fahri duduk sendirian di kursi tergugat. Kemejanya kusut, ukurannya sedikit kebesaran. Wajahnya tirus tak terawat, dan matanya cekung dilingkari warna hitam akibat kurang tidur. Tidak ada pengacara yang mendampinginya. Tidak ada keluarga yang memberikan dukungan moral. Di seberang meja, aku duduk dengan tenang, didampingi oleh tim kuasa hukum terbaik ayah.
Aku tampak bersinar, percaya diri, dan tak tersentuh. Proses sidang berjalan cepat dan telak. Hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatanku. Pernikahan kami resmi berakhir. Fahri kehilangan hak atas harta apapun karena terbukti selama pernikahan dia tidak memberikan kontribusi aset dan justru merugikan pihak istri. Fahri keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Dia mencoba mengejarku untuk terakhir kalinya di parkiran, berteriak memanggil namaku, berharap ada keajaiban. Tapi aku terus berjalan lurus, masuk ke dalam mobil mewahku tanpa menoleh sedikit pun. Mobil itu melaju pergi, membawa serta separuh jiwa Fahri yang hancur. Fahri pulang dengan berjalan kaki karena tidak punya uang ongkos. Sesampainya di kontrakan, dia mendapati pemandangan yang lebih mengerikan. Barang-barang miliknya dan ibunya sudah dilempar keluar ke pinggir jalan. Pemilik kontrakan mengusir mereka paksa karena uang sedekah dariku sudah habis untuk membayar utang obat dan mereka tidak sanggup membayar sewa bulan depan. Bunda Sofia duduk meringkuk di emperan toko yang tutup di dekat gang, memeluk buntelan baju bekas mereka erat-erat. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya membiru kedinginan. Hujan mulai turun dengan deras, mengguyur jalanan kota tanpa ampun. Situasi ini bagaikan deja vu yang menyakitkan. Dulu Fahri dan Bunda Sofia lah yang berada di dalam rumah hangat, tertawa melihatku kedinginan di luar. Sekarang roda nasib berputar 180 derajat. Fahri berlari menghampiri ibunya, memeluk tubuh renta itu untuk berbagi sedikit kehangatan, meskipun tubuhnya sendiri basah kuyup. Mereka berdua duduk gemetar di emperan toko, persis seperti pengemis yang tidak punya tempat tujuan. Rasa lapar mulai menggerogoti perut mereka yang kosong. Bunda Sofia terus meracau, menyesali perbuatannya, meminta maaf pada Tuhan, dan memanggil namaku. Tapi semua itu sudah terlambat. Penyesalan selalu datang di akhir, saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mereka kini benar-benar sendirian di dunia ini, terbuang dan terlupakan. Tuntutan pidana dari ayah Wirawan atas penggelapan dana membuat Fahri harus mendekam di balik jeruji besi. Beberapa bulan kemudian, ia bebas, tetapi statusnya sebagai mantan narapidana dan pengkhianat bisnis membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka berdua terpaksa menjadi gelandangan, hidup dari belas kasihan orang. Dinginnya angin malam menusuk hingga ke tulang sumsum, mengingatkan Fahri pada rasa dingin yang pasti kurasakan malam itu. Ia kini paham betapa jahatnya perbuatannya dulu. Di tengah keputusasaan yang memuncak, sebuah mobil limusin mewah melintas perlahan di jalan raya depan tempat mereka berteduh. Mobil itu terjebak kemacetan akibat hujan deras sehingga berjalan sangat pelan. Nyaris berhenti tepat di depan Fahri dan Bunda Sofia. Itu adalah mobil ayah Wirawan. Jantung Fahri seakan berhenti berdetak saat melihatnya. Kaca jendela mobil itu bening terkena sorot lampu jalan, memperlihatkan pemandangan di dalam kabin dengan sangat jelas, layaknya sebuah etalase kehidupan yang sempurna. Di dalam mobil yang hangat dan nyaman itu, Fahri melihatku dan ayah Wirawan duduk berdampingan. Aku memegang cangkir teh hangat, uapnya mengepul lembut. Aku tertawa lepas menanggapi ucapan ayah, sebuah tawa yang begitu tulus dan bahagia. Wajahku terlihat bercahaya, damai, dan penuh harapan. Aku tampak seperti wanita yang telah menemukan kembali hidupnya yang hilang. Di sampingku, ayah tersenyum bangga, menepuk lembut tanganku. Pemandangan itu begitu kontras dengan kondisi Fahri dan Bunda Sofia yang sedang menggigil kedinginan di trotoar yang becek. Hukuman terberat baginya bukanlah kemiskinan atau kelaparan, melainkan harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa wanita yang dulu dia sia-siakan kini hidup sangat bahagia tanpanya. Aku telah bangkit menjadi berlian yang bersinar, sementara Fahri telah hancur menjadi debu jalanan. Mobil itu perlahan mulai melaju kembali saat kemacetan terurai. Aku sama sekali tidak menoleh keluar jendela. Aku tidak melihat mantan suami dan ibu mertuaku yang sedang sekarat di pinggir jalan. Bagiku, masa lalu itu sudah tertutup rapat. Aku terus menatap ke depan, menuju masa depan yang cerah. Mobil itu semakin menjauh. Lampu belakangnya yang merah perlahan menghilang di tengah kabut hujan, membawa pergi satu-satunya cahaya yang pernah ada dalam hidup Fahri. Fahri menjatuhkan kepalanya ke lutut, menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan yang tak kunjung berhenti. Di sampingnya,
Bunda Sofia sudah kehabisan tenaga untuk menangis, hanya bisa memandang kosong ke arah jalanan yang gelap. Perintah, habisi dia. Dari ayah Wirawan di awal cerita benar-benar telah terwujud dengan sempurna. Malam itu, di emperan toko yang dingin, Fahri menyadari bahwa hidupnya benar-benar telah hancur sehancur-hancurnya, tanpa sisa dan tanpa harapan untuk kembali.